Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030. Ya, pemirsa, kita patut berbangga ketika banyak riset yang menyebutkan Indonesia berpotensi menjadi negara dengan tingkat ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030 atau sekitar 7 tahun lagi. Dan target ini bisa sangat tercapai jika para perempuan Indonesia semakin berperan aktif di sektor masing-masing, termasuk juga di sektor perekonomian. Pernah gak sih kita mikir kenapa perempuan yang kerja di luar rumah masih harus mengurus semuanya di rumah? Itu yang disebut sebagai beban ganda. Diam-diam membebani tapi sering dianggap wajar, seolah-olah itu bagian dari kodrat. Kerja di luar rumah iya, urusan rumah juga iya, capeknya double, tapi sering dianggap biasa. Banyak perempuan harus membagi waktu dan tenaga untuk dua peran sekaligus karena masih ada anggapan kalau urusan rumah itu cuma tanggung jawab perempuan. Padahal kalau tinggal di rumah yang sama, tanggung jawabnya juga harus sama-sama. Kalau terus begini, potensi perempuan jadi nggak maksimal dan dampaknya bukan cuma ke mereka, tetapi ke perkembangan kita sebagai masyarakat. Dalam jurnal tersebut, dijelaskan bahwa banyak perempuan Indonesia harus membagi energi dan waktu mereka antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan profesional. Beban ini muncul karena norma sosial yang timpang, yang masih menganggap urusan domestik sepenuhnya merupakan tanggung jawab perempuan. Akibatnya apa? Potensi ekonomi perempuan jadi tidak maksimal. Dan ternyata ini bukan masalah kecil. Laporan dari Bank Dunia tahun 2020 bahkan menyebutkan bahwa kesenjangan gender di dunia kerja bisa menahan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 30%. Besar banget kan ya? Itulah kenapa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Misalnya, pentingnya tempat penitipan anak yang terjangkau, dorongan untuk para suami agar terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, dan insentif untuk perusahaan yang mendukung kesetaraan gender. Tapi masalahnya bukan cuma di beban sosial. Di lapangan masih banyak juga tantangan soal regulasi. Memang, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sudah mengatur hak perempuan, seperti cuti haid dan cuti melahirkan. Tapi kenyataannya, implementasinya masih jauh dari ideal. Banyak perempuan, terutama yang kerja di sektor informal atau UMKM, tidak bisa menikmati hak-haknya secara penuh. Bahkan, diskriminasi soal promosi jabatan dan PHK karena hamil masih saja terjadi. Jadi, regulasi aja nggak cukup. Kita butuh penegakan hukum yang nyata, pengawasan yang konsisten, dan edukasi yang merata. Nggak cuma ke pengusaha, tapi juga ke para pekerjanya. Solusinya bisa dimulai dari revisi undang-undang agar lebih inklusif, pelindungan untuk sektor informal, dan pelatihan yang memberdayakan perempuan secara ekonomi, dari akses modal sampai membentuk jaringan UMKM perempuan. Nah, di sini peran kita sebagai mahasiswa juga penting. Kita bisa jadi agen perubahan dengan 3 langkah nyata. Pertama, bantu sebarkan pemahaman tentang hak-hak pekerja perempuan. Kedua, ikut mengawal dan mengadvokasi kebijakan yang lebih adil. Dan ketiga, bikin program-program pemberdayaan kayak pelatihan usaha kecil, mentoring, atau kolaborasi komunitas. Kesetaraan bukan soal siapa yang lebih unggul, tapi tentang kesempatan yang sama untuk tumbuh, berdaya, dan dihargai. Lewat suara, aksi, dan kolaborasi, kita semua, terutama generasi muda, perubahan itu bukan cuma mungkin, tapi bisa dimulai hari ini juga. Karena perempuan yang diberdayakan bukan hanya menguatkan keluarganya, tapi juga menggerakkan bangsa. Dengan gabungan antara pengetahuan, kesadaran, dan aksi nyata, kita bisa bantu wujudkan kesetaraan gender yang nggak cuma ada di atas kertas,
tapi juga terasa di kehidupan nyata. Karena ketika perempuan diberi ruang yang setara, semua orang bisa tumbuh bersama.